Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta pelatihan dan IHT yang berbahagia. Pada kali ini kita akan langsung membahas tentang materi modul ajar KSP ya. Kurikulum Satuan Pendidikan KSP itu ya. Takut ada yang nanya nih. Jadi KSP itu kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, bahan ajar atau modul ajar dalam KSP yang pertama harus memuat konsep, kemudian komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan. Nah, itu yang termuat dalam modul ajar. Lanjut, Bu. Nah, konsep modul ajar itu yang pertama, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar disusun sesuai dengan fase dan tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Lanjut, Pak. Kemudian kita akan langsung masuk ke komponen modul ajar. Ada 3 hal yang harus Bapak Ibu pahami untuk membuat komponen modul ajar KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Yang pertama, informasi umum, itu memuat identitas modul, jadi tuliskan identitas modulnya apa, kemudian kompetensi awal, kemudian juga memuat profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, kemudian target peserta didik, dan yang terakhir model pembelajaran yang mau disampaikan dalam modul ajar. Yang kedua, komponen inti. Tentu saja di dalamnya memuat tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan pengayaan atau remedial. Nah, ini. Kemudian komponen terakhir yaitu terdiri dari lampiran. Lampiran-lampiran itu ada beberapa yang dilampirkan dalam modul ajar. Yang pertama, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Itu komponen modul ajar. Nah, kemudian 4 kriteria yang harus dimiliki dalam modul ajar. Yang pertama, esensial. Selanjutnya, menarik, bermakna, dan menantang, bahwa penyusunan modul ajar itu harus optimal mungkin diusahakan menarik, biar orang membacanya nyaman gitu, bermakna dan menantang. Jadi mereka itu membaca modul itu seperti bacaan biasa gitu kan. Diupayakan kita bikin modul itu yang menarik mungkin, bila perlu disertai dengan gambar-gambar seperti komik lah kalau kita lihat di bacaan anak-anak. Kemudian relevan dan kontekstual. Pembuatan modul juga harus relevan dan kontekstual. Artinya mengacu kepada konteks yang mau disampaikan. Kemudian berkesinambungan. Nah, ini juga penting bahwa pembelajaran belajar itu harus berkesinambungan, tidak boleh terputus-putus, harus bersinergi dengan yang sudah disampaikan. Itu mungkin ya yang bisa disampaikan pada materi kali ini tentang modul pembuatan bahan ajar, modul ajar, maaf. Nanti Bapak Ibu silakan untuk menanggapinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.